what's up guys? Ketemu lagi sama gue Mario Pratama and welcome to Let's CML Studio, di mana kita bakal explore experience, express dengan cara yang seru dan unexpected. Nah kali ini gue akan bahas soal thrifting atau berburu barang-barang pre-owned. Jangan salah teman-teman, karena barang pre-owned bisa jadi fashion item yang kece banget. Asalkan lu tahu tips and tricksnya ya. Dan langsung saja kita panggil. Nggak usah dipanggil sih, ada di sini brother. Brother Jejo. What's up? Oh ya, sebelum kita ngobrol, pastikan teman-teman untuk masuk ke www.letscml.id. Jangan lupa untuk login, register, dan join berbagai aktivitas seru karena kalian bisa dapetin Let's CML Points yang bisa ditukarkan dengan eksklusif merchandise. Dan masih bersama dengan kita Jejo, founder dari USS And Kick Avenue. and Kick Avenue. What's up brother? Baik. Selalu seru ngobrol sama Jejo, apalagi ngebahas soal fashion, ngebahas soal sepatu. Dan akhir-akhir ini gue lagi kepoin Instagram, lu lagi hobi ini ya, thrifting ya? Dibilang hobi enggak juga, cuma maksudnya gue suka nyari-nyari barang sih. Oh, Dan itu gue terinfluence dari anak-anak USS. Oke. Yang emang mereka mulai duluan, bukannya gue yang mulai loh, tapi actually teman-teman sekitar gue yang mulai gitu. Oke. Reasonnya kenapa sih? Karena maksudnya thrifting menurut gue fun banget dan kita nggak bosen aja sih. Kita bisa cari barang-barang yang istilahnya yang nggak bakal dipakai sama orang lain. Gitu. Tapi sorry, apa hubungan hobi thrifting lu sama Sean Witherspoon? Oh oke. Jadi kebetulan si Sean juga temennya gua. Kita kenalan dari USS juga, kita DM-DManan. Dan waktu 2017 itu gua ngeliatin dia banget, dia mulai kayak ngumpulin vintage, ngumpulin thrifting. Dan sangat kaget ketika itu sangat digemari di Amerika sana gitu loh. Jadi ini kultur tuh dari di Amerika juga thrifting? Malah mereka duluan. Oke. Dan harganya bisa menjadi mahal sekali. Asalkan lu tahu barangnya. Wah, berarti ini soal thrifting tuh nggak selamanya lu bisa dapat barang murah, tapi lu bisa dapat sesuatu yang lebih valuable. Dan lu bisa dapetin barang murah dan ketika lu sadar itu harta karun, lu bisa menjadi barang seru yang ya? sangat menarik. Sebenarnya backgroundnya apa? Tadi sebenarnya udah dibahas sedikit, pada dasarnya orang pengen nggak mau sama. Tapi kalau dari background thrifting ini apa sih, J? Di gua sendiri atau culture-nya sendiri? Dari lu boleh, dari kultur boleh? Dari gua sendiri sih sebenarnya yang tadi gue bilang di era 2008-2019 tahun lalu itu gua mulai mengalami kegelisahan lah. Kenapa? Dimana waktu itu kan bisa dibilang, gua dibilang kayak, wih Jeff lu overhype beast lah. Pakai Supreme, pakai Off-White, pakai Bape, gitu-gitu. Yang dimana ada yang salah ya gitu. Karena gue emang dari awalnya emang udah pakai barang-barang itu. Cuman emang gue ngerasa fit gue jadi kayak too much on the brand gitu loh. Jadi lu jadi kayak billboard berjalan gitu. Bisa dibilang, dan gue juga dengan bodohnya gue juga mau lah gitu. Jadi akhirnya gue kayak teman-teman gue yang kayak mulai kayak mau coba pakai Raptis, mau boleh kayak pengennya item-item yang orang lain suka dan orang lain mungkin nggak bisa dapetin. Nah ini menariknya soal thrifting teman-teman. Kadang kalau lu punya duitnya pun belum tentu lu bisa dapetin barangnya. Yes. Dan emang ini barang ya akhirnya menciptakan supply and demand. Dan ini seluruh dunia ya. Di mana emang ada beberapa items, beberapa konsep vintage thrifting yang hingga akhirnya diminati dan Indonesia merupakan salah satu harta karun yang terpendam. Kenapa men bisa kayak gitu? Harta karun terpendam karena di Indonesia merupakan salah satu istilahnya kita dapat banyak kiriman barang-barang pre-owned dari seluruh dunia dan didamnya di Indonesia. Wah, ini berarti kesempatan dan sekaligus daya tarik buat teman-teman yang mau mencoba hobi thrifting. Betul. Siapa tahu dari tumpukan-tumpukan pre-owned itu lu menemukan. Susah banget tapi sangat susah karena emang udah ada orang-orang sendiri. Lu nggak bakal deh mau buka baal, maksudnya satu baal itu kayak lu buka belum tentu isinya tuh bagus semua, banyak kan barang-barang nggak bagus juga gitu loh. Jadi dan baal itu nggak murah loh, satu baal itu kurang lebih 15 kilo sampai 25 kilo, itu mungkin cuman 10 barang yang bagus, sisanya tuh ya emang ya udahlah gitu ya. Gitu. Tapi kan kalau ngebahas soal itu kan itu berarti lu thrifting secara apa manual. Dan komoditasnya besar gitu. Betul. Tapi kalau ya kita nih ya, gue dan teman-teman yang lagi nonton, sebenarnya thriftingnya datang aja gitu kan ke pasar-pasar. Apa sih kalau di Jakarta yang daerahnya yang terkenal? Ngawul kita ngomongnya. Jadi beberapa lokasi thrifting yang lu harus coba itu contohnya yang simpel-simpel ya. Yang ini simple. buat thrifting 101. Yo. Jadi dari gua sendiri
rekomendasi gue pertama pasar baru. Pasar baru. Pasar baru. Jadi pasar baru tuh ada beberapa spot-spot Ya. yang emang itu pembukaan baal di situ. Ya. Jadi kemarin juga gue bareng sama anak-anak QSSFM juga ngeliatin proses-prosesnya Ya. juga. Kedua, pasar Senen. Oke. Pasar Senen itu lebih nggak enak daripada pasar baru. Kenapa? Karena itu benar-benar ghetto banget. Itu benar-benar lu belanja samping-samping lu kali gitu loh. Tapi tergantung kalau misalnya teman-teman sukanya seperti Yes, itu ya, itu yes. experience ya. Ketiga, yang udah mulai ini lumayan cukup mahal, Ya. Pasar Santa. Oh, Pasar iya, Santa gua pernah tuh itu kesana tuh. kalau maksudnya kalau pasar baru sama pasar Senen itu mungkin lu masih bisa yang value-nya mungkin yang masih ratusan ribu atau Oke. puluhan ribu. Pasar Santa udah kepala 5 pokoknya. Udah ratusan yang Wow. kepala 5 gitu loh. Seru Jadi ya. di mana tapi dengan seiringnya kita membayar value-nya itu Iya. semakin waktu kita berkurang dengan Yes. signifikan. Ya karena lu nggak usah panas-panasan, lu nggak harus nyari dari antah berantah itu kan. Ada uang, ada barang. Kecuali kalau Yes. memang teman-teman Mau hunting. mau hunting dan melihat itu Go for sebagai daya tarik ya. Go for it. Dan menurut gue waktu awal-awalnya 2017-2018 ya gue panas-panasan ke Senen. Menurut lu teman-teman kalau misalnya pengen nyoba thrifting, harus coba dari yang situ dulu atau the easy way? Balik lagi sih, emang kalau emang ada waktu, go hard aja gitu loh. Maksudnya benar-benar kalau ada waktu ya. Iya. Baik lagi kalau lu emang kepengen coba experience-nya, lu bareng sama teman-teman, lu kepengen coba nawar, lu mau kayak gimana, cobain dulu pasar Senen, pasar Bener. baru. tuh. Cobain explore, experience, express ya Yes, men. tapi kalau emang waktunya juga ini ya online aja, Instagram juga banyak segala macam. Oke. Cuman gue nggak suka tuh kayak shopping di Instagram thrifting karena baik lagi kan ini kan bukan universal size kan. Yes. Jadi kadang-kadang kalau gue belanja di itu XL yang gue kepengen sama XL yang di itu beda Beda. banget. Ya, gimana. Jadi kadang-kadang kesempitan lah apa. Jadi kalau gue thrifting sih nomor satu emang gue mesti lihat langsung sih. Cool. Yes. J, boleh sharing gak sih pengalaman seru lu ketika thrifting? Nemuin harta karun kek atau lu sampai ke pelosok-pelosok antah berantah? Pertama kali gue thrifting itu gue cobain di Pasar Senen bareng sama anak-anak USS. Ya. Kita ke Pasar Senen, ke daerah Poncolnya. Ada satu toko yang, nih Jeff nih kalau pertama kali. Jadi waktu itu gue nyari-nyari kan, kayak itu kondisi bener-bener emang bau. Ya namanya thrifting bau, keringetan, debu jadi satu kan. Iya, iya. Waktu lagi nyari-nyari gue ketemu kayak baju Lakers kan. Kayak Oke. anjir, yang baju Lakers yang gue sering pakai nih fotonya ada kayak gini nih. Iya. Udah gitu, waktu gue mau beli, yang jaga toko kenalin gue Jack. Jejo ya gitu loh. Dan dengan polosnya bilang, udahlah buat Ko Jejo harganya 100.000, tapi Iya. buat Ko Jejo itu 75.000 dan itu mungkin bagi banyak orang 25.000 tuh nggak berharga, tapi Iya. bagi itu orang gue yakin berharga banget. Yes. Dan maksudnya menurut dia waktu dia kasih diskon itu gue kayak anjrit ini orang baik banget gitu. Dan sampai sekarang gue masih ada itu baju. 75.000. Yes. Dan sampai gue pakai masih Itu sama. sorry, itu tuh sebenarnya OG nggak? Asli nggak? Asli. Bisa karena gue bisa ngeliat tag-nya kan. Jadi emang untuk kalian yang mau thrifting, belajarin dulu tuh ngeliat tag asli gimana, ngeliat bahannya. Gimana sih, J? Caranya, J, yang simple aja, J. Paling bener sih tag sih, tagging, Tagnya. logo segala macam karena kan maksudnya ada barang-barang yang emang palsu yang udah lama juga Ya, atau kayak ya. gimana. Nah, itu mesti mikirin Nah, sih. pengalaman gua ketika gua thrifting kadang-kadang tuh si tagnya udah digunting tuh. Nah, itu avoid aja sih menurut gua. Itu kalau bisa jangan. Jangan aja. Go avoid yang memang barang-barangnya nggak jelas. Oke, gimana teman-teman? Kan Seru baik ya? lagi kan, cuma maksudnya lu mau ngincar authenticity-nya atau emang lu mau ngincar yang lain, emang harga murah aja gitu loh. Jadi kan there's a choice for that gitu loh. Kalau gua emang gua kepengen barang yang gue support itu barang asli. Nah, J, dari pengalaman thrifting lo, ada nggak sih achievement lo atau barang yang gila, gue dapet nih men? Ini kalau kalian lihat nih, koleksi gue ini Gue ngeliat tuh, ini ini thrifting semua, Jack. Ini yang gue pajang nih. Jadi kalau sepatu lebih gampang dibandingin baju Oke. ya, karena kan ini gue kebanyakan juga online juga. Jadi ini sepatu-sepatu yang gue beli ini semuanya nih mungkin udah tahun dari era 90-an. Thrifting doesn't have to be go to the pasar atau go to cari-cari pasar Iya. Senen. Ya bisa teman-teman aja ini kayak contoh. ini 2009. Yes, betul. Kalau kalian punya jam tangan tua, Iya. jam tangan tua, ini dikasih sama orang tua lo. Iya. Aku kasih kamu jam tangan, kayak gitu orang tuanya bye gitu. Iya. Dan itu kamu jual ke tukang loak. Iya. Tukang loak itu akan kasih harga 100.000, udah gue beli gitu. Tapi kalau kamu jual ke orang yang mengerti,
wah ini bagus nih, apa ini gue kasih lu 5 juta. Tapi kalau lu jual ke kolektor yang benar-benar menghargai banget, jadi gua ngerti. everything ada marketnya. Yes. Tergantung itu mau ngarahin ke siapa. Kalau lu jual orang yang nggak ngerti, ya pasti akan dihargai murah. Tapi kalau lu jual ke orang yang benar-benar Ngerti. menghargai dan ngerti, ya akan menjadikan adding value yang sangat tinggi. Berarti pada dasarnya semua barang itu punya value, tapi tergantung siapa yang appreciate value itu. Betul, siapa yang itu. Dan kebetulan emang gue ngerasa target pasar gue adalah orang-orang yang cukup mengerti. Yeah, I think that's a beauty of thrifting ya. It's a beauty in everything. In sih. everything. In everything. Nggak harus thrifting juga, maksudnya lu mau jualan mobil, lu mau jualan Yeah. tas, lu mau jualan sepatu, lu mau jualan jam tangan. Yeah. Ya cari emang target marketing sesuai emang yang lu mau jual. Makanya Jejo tuh selalu bilang kalau ngomongin soal fashion tuh maksudnya jangan asal beli mentang-mentang lu punya duit apa, tapi lu coba Pelajarin pelajari dulu. historinya seperti apa. Contoh maksudnya kayak gue bilang ke lu kan, maksudnya kalau gue mau jual ini ke lu, Iya. gue nggak kayak, bro ini harganya 2 juta. Iya, iya. Gue ajarin dulu. Ajarin masukin dulu, bener. Educate until Iya. mereka, aduh pengen nih, kepengen nih. iya. Hingga akhirnya ini yang barang yang mungkin biasa aja jadi barang cool buat lo. Cool man. Dan sekarang kita masuk ke Q&A. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan. Yang pertama dari Sila. Apa aja sih item favorit hasil thrifting Kak Jejo? Oke, gua tipikal orang yang sebenarnya udah nyobain yang ke pasar-pasar kan. Jadi kalau gua emang bisa dapetin, thank you banget. Tapi emang cenderung itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi gua langsung ke daerah Pasar Santa biasanya. Oke. Jadi gua ke Pasar Santa, gua juga udah ngelisting yang gua mau apa, Raptis, Bentis yang harganya cukup ratusan ribu gitu loh. Dan bisa dibilang kalau gua sekali keluar dari Pasar Santa tuh 2-3 tuh keluar. Wow. Yes. Dan thrifting. Karena baik lagi menurut dari gua uang masih bisa dicari tapi waktu udah gak bisa dicari. Keren. Apalagi barang-barang thrifting kebanyakan yang memang sudah tidak diproduksi lagi. Betul, lebih baik gua emang aim buat gua yang gua mau. Karena kan gua kan suka barang yang istilahnya bisa gua pakai terus-terusan kan. Iya. Jangan beli barang yang kayak ya lu pakai bentar dan itu bosen Iya. gitu loh. Karena apalagi lu nggak mau kepengen ketemu orang yang samaan Iya, gitu. iya. Jadi banyak sih barang yang, tapi ada salah satu contoh adalah gue punya satu kaos Tupac, Oke. kaos Tupac yang gue beli di satu toko di Jalan Wijaya, Ya. dan itu mungkin value-nya itu 3 sampai 4 juta. Ya. Ya gitu. Sekarang gue lagi mau ngincar satu kaos Tupac juga, dan ini harganya itu di pasaran mungkin udah sampai hampir 10 jutaan. Dan Wow. temen gue beli kayak 3 jutaan gitu. However, ini kaos dipakai sama Pharrell. Pharrell Williams. Yes. Wow. Gila tuh. Jadi waktu gue dikasih lihat, Pharrell juga pakai, gue yang kayak, oh man, blown. Keren banget. Tuh, Sila sudah dijawab ya. Yeah. Kaos Tupac. Kaos Tupac sih. Gue selalu West punya Coast. something apa ya? Something Personal. personal sama kaos Raptis terutama. Jadi kalau gue juga tadi gue pakai. Sorry, Raptis itu maksudnya? Kaos rap. Oh, Jadi oke. ya Tupac. Raptis ya. Didi, Ya. Biggie, gitu-gitu Ya. menurut gue ada something value-nya sih. Cool. Berikutnya dari D. Kalau mau thrifting harus sudah tahu cari items atau nemu barang sambil jalan aja. Oke, dari gua dua-duanya kamu juga mesti ini. Jadi kalau dari aku, kalau aku lagi banyak waktu, aku bakal scrolling around, ngeliat-ngeliat. Kayak yang Oke. pertama, udah gitu kalau gue nyari apa yang gue suka, ya jebret aja. Dan biasanya yang scrolling around ini lebih murah gitu loh. Oh. Lebih yang kayak ya udah. Tapi kalau emang mau coba yang langsung cara cepat, ya orang yang dikenalin itu telepon, gue mau ini ya, gue mau merek ini, gue mau yang kayak gini, langsung dia totalin ya, akhirnya jadi mahal kan. Iya, Jadi iya. which one you prefer, mau langsung atau Iya. menghemat waktu gitu. Dan di sini menimbulkan kontroversial sedikit loh, di mana orang-orang thrifting itu rada marah sebenarnya. Banyak yang ngoceh ke gue, Jeff, esensinya thrifting kan nyari barang gitu loh. Bener sih. Tapi ya kayak gue bilang ya, kalau emang gue nggak ada waktu gimana jadinya gitu loh. Jadi istilahnya gue lebih menghargai waktu gue, sedangkan gue juga nggak bisa habisin waktu untuk nyari-nyari barang ke Iya. ngubek-ngubek lagi. Jadi emang gue kadang-kadang juga langsung cari temen gue yang belanjain buat gue. Iya. Persona shoppingnya thrifting lah. Ya balik lagi, ya gue ngerti Jejo, tapi Jejo at least udah pernah nyobain gitu loh. Ya, at Dan least kayaknya itu experience yang asik juga ya. asik banget menurut gue. Oke, dari Raka. Thrift store di daerah mana yang punya fashion item yang rare? Tadi udah sempat dibahas. Senopati, Wijaya, SCBD, ada tuh daerah-daerah. Dari SCBD ada thrift shop? Ada.
Tapi lu nggak tahu kan? Gue nggak tahu. Coffee shop sekitar situ ada. Serius? Ada. Jadi Oh, gue baru tahu. cari aja. Gue nggak bisa sebut brand di sini, nggak sebut nama toko juga. Udah Jadi diingetin terus. buat kalian cari aja daerah-daerah situ karena emang marketnya orang maunya ke situ juga sih. Nah, lu bisa tahu dari situ dari mana? Pasti orang nge-DM gue kayak, Kak cobain dong kesini, Kak cobain dong kesini. Jadi ya gue nyari dan itu dengan kagetnya lu bakal nemu kaos-kaos Raptis yang tadi gue sebutin yang kepala 3 jutaan dan ke atas. Wow. Nih buat teman-teman berarti yang penasaran silahkan DM Jejo ya. Oke. J, lu tuh sediain ada jadwal khusus nggak sih untuk thrifting? Dan biasanya berapa lama gitu? Tergantung sih, normal? itu racun ya. Jadi thriftingnya gua itu udah mulai ngaco sekarang. Checklist apa aja nih yang harus diperhatikan ketika kita lagi thrifting? Tadi sih sempat dibahas kayak misalnya kalau tagnya udah dipotong, kalau bisa avoid. Kalau gue pernah dapet bolong-bolong itu masih oke atau enggak? Tergantung sih, bolong-bolong kan esensinya vintage juga sih. Nah, Jadi justru gue suka tuh kalau masih ada bolong-bolong itu gue ngerasa, wah ini kayaknya lebih vintage. malah baju-baju sekarang itu yang modern-modern nggak jadi bolong-bolong. Iya. Kan? Jadi baik lagi sih bolong-bolong nggak ada masalah. Tergantung kalian sendiri maunya kayak gimana. Karena itu udah menjadi bukan fungsional tapi lebih ke arah fashion kan. Jadi looks-nya kayak gimana. Tapi kalau dari gua yang paling penting materialsnya, apakah itu nyaman, apakah itu udah umurnya masih panjang, apakah udah belel banget, apakah udah jahitannya udah hilang-hilang. Itu yang mesti diperhatikan yang pertama. Kedua, apakah emang lu beli, lu mau jual lagi atau emang buat diri lu sendiri? Itu baik lagi gitu loh. Kalau buat diri gue sendiri, gue sih memakai emang apa yang gue suka ya. Gue nggak pentingin orang lain mikirnya gimana gitu. Karena buat gue thrifting emang kebanyakan buat diri gue, bukan buat gue jual lagi. Really rare untuk bikin ini menjadi bisnis. Karena emang kepuasan gue pertama. Kedua, emang ini adalah salah satu solusinya gue untuk kayak cari emang barang yang unik aja, spesial buat gue. Kalau gue sih biasanya nyari baju-baju band gitu, gue nyari band-band yang kemungkinan gak akan tour lagi. Oh iya. Either mereka udah tua atau ada yang udah meninggal, itu valuable. Dan serunya barang-barang kayak misalnya yang sekarang lagi happening, kayak mungkin Balenciaga, Phantom Monks, itu mereka lagi ngikutin barang-barang vintage yang kayak Backstreet Boy gitu-gitu. Dan waktu mereka udah bikin itu, you know that's a trend. Wow, silahkan tuh ya. Nah, kalau untuk dapetin barang-barang vintage, akhirnya kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Itu kan sebenarnya barang-barang lama. Ada kalau lu sendiri ada perawatan khusus nggak? Pertama, kalian juga mesti sadar ini barang vintage. Jadi di mana lu punya contoh sneakers deh. Gue nggak usah jauh-jauh, sneakers aja yang di mana istilahnya ya kalian beli nih barang-barang kayak gini nih. Dan gitu kalau ininya sole-solenya udah hancur, lemnya udah ngelupek, you get what you get gitu. Jadi kayak ini yang lu beli gitu loh. Maksudnya emang kepuasan batin lu, jangan expect kalau kalian beli barang mahal tiba-tiba kok udah rusak. Ya salah lu gitu loh. You need to understand ini adalah sepatu yang akan bisa hancur. Sepatu yang akan bisa rusak, barang-barang yang udah berumur. Jadi ya either lu emang cuma buat pajang doang atau ya, jangan pakai buat futsal. Gitu loh. Jadi emang tahu dulu sih emang rencananya buat ngapain dulu gitu loh. Biasanya ya baik lagi emang kalau emang buat dipakai beater buat jalan-jalan doang ya udah hancurin aja sekalian. Tapi emang kalau kalian juga mikirnya ini buat jadi mungkin kayak contoh gue beli Jordan 1 Chicago yang tahun 95 itu istilahnya ya 94 dia punya sole itu udah mulai letek-letek, ya udah gue nanti mau rencana mau dibenerin dengan dilem gitu, tapi bakal gue jarang pakai karena akan memperparah gitu loh. Namanya juga umur ya bro ya. Betul. Oke. Dan terakhir ini last but not least nanti juga akan gue bacain Q&A session 2. Style seperti apa yang bisa bikin pre-owned items tetap terlihat up to date? Oke. Nah, selalu cari yang klasik sih. Jadi istilahnya coach jacket, sweater, kaos polos, lebih ke arah garmentnya sih. Jadi misalnya kayak gini, style yang seperti apa, ya baik lagi lu ngelihat, lu tarik ulur 30 tahun, 40 tahun, baju-baju apa sih yang itunya menjadi tren usual klasik gitu loh. Jadi kalau aku jadi contoh misalnya jam tangan, sorry ini aku sebut brand lagi, misalnya Rolex gitu. Ya nggak pernah mati aja, maksudnya makin lama ya makin berumur malah makin mahal gitu loh. Karena something yang klasik
akan stay classic gitu loh. So Karena mereka sudah teruji oleh waktu. teruji dan makanya that's a reason kenapa mereka mahal. Ya. Bagus banget, seru. Dan sekarang saatnya gue bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak sudah nanya ya. Ini dari Bams. Gimana caranya ngejamin kualitas barang pas lagi thrifting? Sebenarnya tadi Kita udah sebutin ya. Jadi make sure kalian juga nyari dulu, mikir dulu sih. Maksudnya barang-barang ini mau diapain sih gitu loh. Maksudnya apakah ini mau jadi koleksiin, apakah ini mau dipakai. Nah itu dulu kalau dikoleksiin ya emang kalau udah barang jelek ya udah itu kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi betul. Lu taro, dipajang, ngeliatin doang ya lu seneng. Tapi kalau gue mostly barang yang gue pakai untuk thrifting itu mau gue pakai gitu. Jadi gue akan lebih mementingkan brandnya dulu, gue akan mementingkan keasliannya, gue akan mementingkan berapa panjang umurnya gitu. Jadi contoh nih gue kemarin gue dari Bandung sama jadi ada tempat vintage yang seperti ini nih gue tunjukin di sini. Itu tempatnya gang di Bandung deket Dago. Jadi ini orang Bandung. Jadi kalau lu mau beli sama dia, itu lu mesti daftar dulu. Lah, jadi nggak bisa langsung masuk nggak bisa. Jadi walk in. Ya, by appointment. By appointment. Waktu gue bilang, oh oke deh gue mau coba. Itu gang sempit banget. Dia tuh gue masuk kosan gitu berdua. Ada satu kamar isinya barang thrifting semua. Dan itu archive kita ngomongnya. Karena ini yang udah punya brand dan ini udah kayak 30-60 tahun. Ada satu jaket kulit yang gue suka banget waktu gue tanya harganya tuh kepala 10. Wah. Dari gue sendiri, gue decide untuk beli. Reason why? Karena gue mau berexperience dengan barang-barang seperti itu. Gue suka banget sama, istilahnya kalau kita bagi cost per use, pernah tau gak cost per use itu apa? Jadi kenapa gue rela sih beli barang seperti itu? Karena waktu lu punya jaket kulit, dan bisa tahan umur sampai 30 tahun, itu udah teruji. Jadi lu punya harga anggap 10 juta, dan itu lu pakai berapa tahun lu pakai? Bisa 30 tahun, 40 tahun, dibagi aja tuh 10 juta bagi 30-40 tahun, berapa kali lu pakai. Dibandingin kamu punya jaket kulit yang mungkin harganya 1 juta, tapi ketika dipakai setahun 2 tahun udah rusak, udah belel, dan itu menjadi something yang nggak berguna gitu. Jadi always remember the quality gitu sih. Cool. Oke, dari Lucky, ini sesering apa sih lo pakai hasil thrifting? Kalau sepatu hampir tiap hari sih sekarang. Seperti bahas juga. Gua selalu bawanya sekarang sepatu-sepatu thrifting gua. Soal baju banyak juga, gue tadi juga bawa itu. Jadi hampir almost everyday sih kalau itu, karena emang lagi ngetren juga kan sekarang. Ini juga Rena udah dijawab ya. Sekarang pakai apa nih? Pakai sepatu hasil thrifting. Terakhir nih dari Matthew, pernah nggak dapet barang failed dari thrifting? Jadi ingat ya, ketika kalian belanja barang thrifting, kalian juga udah siap untuk dapet yang zong. Ya, gua pernah dapat barang palsu, nggak apa-apa, monggo. Gua pernah juga namanya dari Instagram kelihatannya bagus, waktu nyampe robek, apa udah bolong-bolong. Gue pernah dapat satu barang yang istilahnya dari luaran juga tampangnya bagus sepatu, ternyata waktu gue buka catnya luntur belakangnya. Cuman ya orang kalau lihat di Instagram ya baik lagi kan. Mereka kan foto bagusnya doang. Bener. Jeleknya bakal ditutupin. Jadi ya. Jadi pernah ya? Pernah aja. Dan lumayan sering juga. Jadi makanya one of gue punya saran buat kalian, kalau kalian thrifting, kalian cari barang vintage, make sure kalian lihat secara langsung. Dan sekalian experience ya. Yes. Guys, gimana, seru banget kan ngobrolin soal hobi thrifting. Dimana kita bisa menemukan harta karun, lu experience langsung, lu explore juga, dan lu jadi express fashionable gitu. Nah, berikutnya kita punya quiz langsung dari Jejo yang ini berhadiah saldo GoPay spesial untuk 2 orang pemenang. Drop jawaban kamu di kolom komentar Instagram di @letscml_id dan rajin-rajin untuk tune in letscml untuk pengumuman pemenang. Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya gampang banget. Di mana gua melakukan thrifting paling mahal di seumur hidup gua? Tadi udah gua kasih tahu. Barusan disebut. Jadi dan tempatnya ini masih di daerah Indonesia. Iya. Kaget banget, gua kaget banget ya. Jadi 2 orang yang bisa sebutin di mana. Biasanya kalau kalian juga followersnya gua pasti juga udah tahu juga. Tuh, jadi langsung sekali lagi drop jawaban kamu di kolom komentar Instagram @letscml_id. Rajin-rajin tune in letscml untuk pengumuman pemenangnya ya. Wah, seru banget men. Yes. Gue jadi apa ya? Jadi belajar lebih menghargai value dari sebuah barang ya.
Dan ya itu tadi experience langsung itu jadi lu punya konektivitas terhadap si barangnya cuy. It's all about being express sama experience aja sih. Yeah. Dimana Experience. kalau waktu lu mau dapetin sesuatu, yang pertama lu mesti cari paham dulu kan, exploring dulu nih. Explore dulu. Explore dulu, Betul. cari-cari, belajar, jangan sampai kayak apa-apa maunya instan. Dan kedua, setelah lu belajar lu dapat experience. Yes. Dimana experience ini lu bisa pakai untuk kayak sharing sama lu, sharing untuk yang lain, tukar-tukar pengalaman. Yang terakhir adalah expressing, dimana lu udah dapat lu apa, lu cari, lu hunting dan lu belanja gitu. Keren banget Jejo. Terima kasih banyak Jejo. Terima kasih banyak. Dan ya, ini ada tambahan juga. Kalau all this can be goodies if you know how to manage dan punya fashion knowledge untuk jeli dalam reselling second hand goodies. Plus, Tambahan punya taste. ya punya taste yang bagus, banyakin pengetahuan. Salah satunya nonton obrolan kita ini. Plus fashion always comes around, so item kuno sekarang bisa jadi item hype nantinya ya. Terima kasih banyak Jejo. Dan make sure kalian ikutin acara ini dari www.letscml.id. Jangan lupa login, register, dan join berbagai aktivitas seru. Karena kalian bisa dapetin Let's CML Points yang bisa ditukarkan dengan eksklusif merchandise. Nah, salah satu aktivitas serunya adalah kalian bisa ikutan Let's CML Project. Di sini kalian collab barengan sama Jejo untuk remake outfit versi kalian. Karya yang paling kece nanti bakal ditampilkan di Let's CML Festival. Langsung Let's aja. explore, experience, express.